Oke, selamat datang di kelas mentoring mata kuliah Knowledge Management. Sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Elonardo. Saya sebagai PIC teman-teman pada sore hari ini. Dan di sini ada Nadine Aureri sebagai mentor teman-teman yang akan mengajarkan teman-teman tentang materi Knowledge Management ini. Sama sedikit info. Nanti setelah selesai sesi pembelajarannya ada sesi dokumentasi. Jadi untuk teman-teman mohon jangan leave dulu sebelum sesi dokumentasinya itu diambil. Itu aja. Ayo. Untuk Nadine, boleh dimulai sesi pembelajarannya? Oh, oke, boleh. Ya. Lama gak ya? Oke, ya. Mungkin sembari nunggu aku mau ngecek audio aku kedengaran jelas nggak? Jelas, jelas Kak. Oke. Ya mungkin karena partner aku Aristo juga udah masuk dan lewat dari 20, mungkin aku akan langsung mulai. Sebelumnya aku mau nanya apakah layar aku kelihatan? Kelihatan jelas, cuman eh, suara backgroundnya itu kedengaran. Oke. Oh, tapi backgroundnya tuh kelihatan kedengaran lebih keras daripada suara aku kah? Iya, iya, ada Oh, oke. ada yang ngomong gitu dari belakang. Ya, mungkin aku akan coba gedein suara aku. Soalnya aku juga lagi di luar. Mungkin maaf untuk ketidaknyamanannya. Mungkin aku bakal langsung mulai aja. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang knowledge management. Jadi di sini ada 3 tahap materi. Yang pertama ada KM Tools, kemudian 3 materi yang aku akan jelaskan. Jadi yang pertama ada KM Tools, kemudian yang kedua ada KM Strategic Planning, dan yang ketiga adalah KM Evaluating Management. Nah, ini sebelum kita masuk, kita akan mempelajari beberapa istilah yang terkait dengan knowledge tools. Jadi di sini ada proses kodifikasi yang mana itu dia mengubah pengetahuan basic menjadi eksplisit. Jadi pengetahuan yang belum terdokumentasi menjadi terdokumentasi dan ditransfer ke organizational memory dan ditransfer ke orang yang membutuhkan. Kemudian di sini ada data mining, di mana data mining itu eh, mungkin teman-teman yang belajar BI mungkin sering dengar. Jadi dia itu basically ngambil data terus mengelolanya pakai tools kayak Power BI, Tableau atau Python untuk mendapatkan insight.
Nah, untuk mendapatkan data berkualitas, kita juga harus melakukan data cleansing. Kemudian yang ketiga ada code knowledge. Jadi pengetahuan itu harus dikodifikasi. Jadi misalnya petani, eh, misalnya ada petani yang menanam terus hasilnya itu bagus, kita bisa interview, lalu kita kodifikasi pengetahuannya, kita bikin cara tanam jeruk yang baik dan memberitahu ke seluruh petani. Jadi seluruh petani bakal terbantu. Kemudian ada transfer knowledge. Transfer knowledge itu tujuannya agar kita tuh nggak bakal jatuh ke lubang yang sama. Ketika misalnya ada permasalahan dan nantinya permasalahan tersebut akan didokumentasi kemudian disimpan. Jadi ketika ada yang menghadapi permasalahan yang sama, setidaknya oh udah tahu cara handle-nya tuh gimana. Misal kita bisa melakukan rekaman video atau apa. Nah, kemudian di sini ada gambar proses dari data mining. Kalian lihat di sini ada data source. Jadi data source ini adalah sumber data sebelum data tersebut diolah. Ada database, flat files, dan juga data-data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nah, nantinya data-data ini akan melalui yang namanya pre-process data. Jadi pre-process data itu dia mengoleksi, membersihkan, dan menyimpan data. Ketika sudah, nanti bakal dilihat patternnya menggunakan tools-tools mungkin Tableau atau apa, Tableau, SQL, dan semacamnya untuk dianalisis dan dijadikan sebuah report. Nah, dari hasil report ini barulah kita bisa take actions. Misalnya, eh, oh ternyata solusinya begini. Mungkin kita bisa meningkatkan promosi atau apapun itu. Nah, ini tadi penjelasannya. Kemudian ini ada beberapa knowledge tools. Mungkin teman-teman juga sering dengar ada Zoom yang bisa menangkap pengetahuan. Contohnya kayak sekarang kita lagi tutoring, nanti kita bisa mendapatkan dan menangkap pengetahuan. Kemudian ada FreeMind. Ini FreeMind itu tools buat bikin mapping. Selain FreeMind mungkin bisa tools lain kayak Miro. Kemudian di sini ada data mining dan knowledge discovery. Jadi kita mempelajari data storage dan dianalisa untuk mengambil keputusan yang akan datang. Kemudian di sini ada aspek penting dalam knowledge management system, yaitu people, organization, dan juga teknologi. Nah, di sini ada juga istilah post knowledge dan full knowledge. Post knowledge kayak push. Jadi kita misalnya tiba-tiba dapat email, artinya kita tidak menginginkan informasi tersebut, tapi informasi tersebut datang kepada kita kayak di push. Sedangkan kalau full itu kan artinya menarik. Berarti kita yang menarik atau kita yang emang membutuhkan informasi tersebut. Jadi kita butuh effort untuk mengakses informasi tersebut. Kemudian di sini ada knowledge sharing and dissemination tools. Di sini yang pertama ada groupware. Groupware itu eh, bisa berupa software untuk berbagi informasi. Contohnya kayak Zoom recording, email maupun workflow. Kemudian tools buat knowledge sharing itu juga bisa melalui sosial media. Jadi sosial media gak cuma bisa teman-teman pakai buat scrolling, tapi kita bisa dapat mungkin ilmu atau insight dari misalnya YouTube ketika kita misalnya melihat tutorial bagaimana cara melakukan ini, itu, bagaimana cara memasak, dan lain-lain. Kemudian ada knowledge repository, itu tempat menyimpan data. Contohnya tuh bisa seperti G Drive, Microsoft Teams, atau Notion. Mungkin teman-teman biasa juga bikin kayak misalnya G Drive materi semester satu, terus isinya materi-materi semester satu. Nah, itu namanya knowledge repository. Kemudian knowledge acquisition itu lebih ke bagaimana and application tools itu lebih ke bagaimana tools dipakai untuk menerapkan pengetahuan. Jadi contohnya di sini ada e-learning system. Jadi pengetahuan itu nggak cuma dibagi, tapi juga bisa kita menerapkan suatu sistem pembelajaran yang efektif. Misalnya di e-learning system kita, contohnya Binus Maya LMS, kita kan nggak cuma dapat informasi dan pembelajaran, tapi kita bisa melakukan latihan untuk mengukur eh, mengukur kemampuan kita. Kemudian di sini ada knowledge maps and visualization tools dan juga blog. Nah, terus di sini next materi itu KM Capability Maturity Model Level. Mungkin aku nggak tahu di ujian bakal keluar apa, cuma mungkin teman-teman bisa pahami.
beberapa level ini. Yang pertama itu ada level inisial. Oh, mungkin backgroundnya dulu. Apa sih maturity model level itu? Mungkin kalau bisa dibilang itu kayak kita, hmm, misalnya ketika kita akhir tahun, mungkin teman-teman kayak sering bikin goals atau sering reflect back kayak udah capai apa aja nih, terus performanya gimana. Nah, itu mungkin kayak gitu. Jadi kita memberikan level-level pada KM di suatu organisasi. Yang pertama ada level 1 inisial. Jadi pengetahuan hanya dimiliki oleh satu individu. Jadi tidak ada eh, KM, tidak ada penerapan KM yang terdokumentasi. Jadi ketika misalnya ada masalah di solve, itu nggak didokumentasi. Jadi ketika ada masalah selanjutnya, hmm, harus nanya lagi. Jadi harus mulai dari awal lagi. Itu kan membuang-buang waktu dan resource ketika misalnya kita dibandingkan ketika kita misalnya mendokumentasikan. Jadi kayak kalau ketemu problem ini, oh udah tahu harus gimana, harus cari di mana. Kemudian level 2 itu repeatable. Mungkin teman-teman bisa ingat kata kuncinya repeat. Jadi pada level ini udah ada kesadaran KM. Cuma mungkin itu hanya di satu divisi atau tim dan belum terintegrasi. Dan juga berbagi pengetahuan sudah ada tapi sifatnya informal, nggak konsisten antar cabang dan juga belum distandarisasi di seluruh organisasi. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih contoh kayak misalnya di dalam suatu organisasi atau perusahaan, eh, divisi divisi finance-nya tuh udah menerapkan KM. Misalnya mereka pakai Notion sharing, tapi divisi lainnya yaitu marketing belum menerapkan KM. Jadi mereka nggak membuat dokumentasi tentang apa tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kemudian level 3. Level 3 di sini dia define. Jadi dia sebenarnya udah mulai stabil, ada SOP terstandarisasi dan seluruh organisasi ikut. KM juga terstruktur dan terdokumentasi. Jadi mereka udah eh, bikin KM sistemnya sehingga terstandarisasi. Kemudian level 4, level selanjutnya dari level 3 yaitu manage. Jadi di sini udah makin canggih, udah ada monitoring dengan matrix dan proses dapat terukur. Nah, apa sih bedanya sama level 3? Kalau misalnya level 3 itu dia nggak terukur. Kalau level 4 dia udah terukur. Jadi misalnya, mungkin kita bisa kasih contoh kayak eh, perusahaannya tuh mengintegrasikan LMS, LMS-nya dengan database. Jadi perusahaan dapat lihat kayak video apa sih yang paling sering dicari oleh karyawan, kemudian mana yang paling banyak ditonton, kemudian mungkin bisa melihat kayak kinerja perusahaan itu udah berubah ke arah positif kah atau negatif setelah menggunakan KM. Itu kalau level 4. Kalau level 5 itu optimizing, jadi KM sudah jadi budaya organisasi sendiri dan peningkatan yang terus berlanjut. Jadi tanpa diminta pun eh, masing-masing pihak udah menerapkan KM. Jadi KM-nya udah jadi kayak budaya yang udah mengakar banget. Kemudian next, nah ini sebenarnya lumayan mirip-mirip dengan yang sebelumnya, cuma perbedaannya tuh di level di level 4 dan 5. Mungkin teman-teman bisa hafalin aja beberapa. Kemudian next, di sini ada knowledge management strategi and planning. Nah, knowledge management strategi and planning terdapat bisa dilakukan dengan benchmarking. Yang pertama ada benchmarking, external benchmarking, dan kedua ada internal benchmarking. Kemudian di sini juga ada components dari eh, KM strategi yang bagus. Yang pertama adanya strategi dan tujuan yang artikulasi yang jelas. Kemudian ada deskripsi itu berbasis pengetahuan. Yang ketiga ada inventaris sumber daya pengetahuan yang tersedia. Dan yang keempat ada analisa titik pengetahuan yang direkomendasikan. Oke, mungkin kita langsung kasih eksternal struktur inisiatif. Jadi kita membandingkan kinerja dengan organisasi lain, kompetitor lain. Sedangkan kalau internal itu bersifat
ke dalam. Jadi kita bukan membandingkan dengan perusahaan lain, tapi membandingkan kinerja antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Nah, kemudian jenis-jenis benchmarkingnya itu juga ada industry group measurement, yaitu dia mengukur hal serupa di perusahaan lain. Misalnya perusahaan A dan B eh, sama-sama menerapkan em, metode metode agile. Terus hasilnya tuh gimana sih antara A dan B? Apakah ada perbedaan? Nah, kemudian next ada best practice studies, itu mengukur apa yang dianggap paling efektif di perusahaan lain. Sebenarnya ini nggak terlalu apple to apple karena mungkin apa yang paling efektif di perusahaan lain belum tentu bakal efektif di perusahaan bersangkutan. Kemudian ada cooperative benchmarking. Jadi ini lebih melibatkan kerjasama antar perusahaan dan berfokus pada input, proses, dan output, dan juga hasil produksinya. Kemudian yang keempat ada competitive benchmarking, yaitu mengukur kinerja pesaing untuk meningkatkan proses internal. Jadi, basically, KM strategi secara general itu berbicara bagaimana KM bisa achieve goals-nya. Jadi, misalnya ada goals, mungkin bisa disusun, oh, rencananya tuh bakal ngapain pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima. Ini untuk komponen dari Good KM. Kemudian next. Nah, di sini untuk knowledge management strategi dan planning terdapat yang namanya House of Quality Method. Jadi sederhananya ini adalah matriks yang divisualisasikan seperti rumah untuk menerjemahkan keinginan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk. Jadi di bagian dinding kiri di sini ada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apa sih yang pelanggan pengen? Kemudian di sini di sisi kanan ada matriks perencanaan. Oh, rencana apa aja yang bakal dilakukan guna mencapai yang A ini. Kemudian di sini ada beberapa tingkatan dari E, C, D, F. Yang di sini ini lebih ke matriks persyaratan teknis. Jadi urutan tingkat kepentingan dan target untuk persyaratan teknis. Jadi mungkin semacam um, to-do list yang mana yang lebih penting. Kemudian di sini adalah hubungan persyaratan teknis terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi di sini kita melihat korelasinya antara kebutuhan pelanggan dan persyaratan teknis tersebut. Nah, di sini ada respon teknisnya. Kemudian di sini ada yang namanya knowledge audit. Nah, knowledge audit itu basically kita eh, melakukan evaluasi. Sebenarnya apa sih yang perusahaan udah tahu dan perusahaan yang belum perusahaan apa yang perusahaan belum tahu. Tujuannya biar kita tahu di mana kita harus meningkatkan pengetahuan di organisasi tersebut. Kemudian di sini ada beberapa organization maturity model dari beberapa ahli. Di sini ada default, reactive, aware, convince, sharing. Kemudian ada initial, aware, stable. Aku saranin mungkin ini mungkin bisa di ngertiin atau dihafal karena aku nggak tahu bakal keluar kayak apa di ujiannya nanti. Mungkin bisa aja berupa case atau insight. Kemudian di sini ada gap analysis. Nah, kemudian di sini ada yang istilahnya KM Return on Investment. Jadi basically ini adalah ukuran finansial dan non-finansial dalam dalam knowledge management. Jadi sebelum KM Return on Investment ini ditemukan, para ahli itu cenderung mengukur knowledge management itu hanya dari sisi finansialnya saja. Jadi sisi aspek non-finansialnya itu nggak terlalu dipikirin. Padahal perubahan itu nggak cuma secara finansial, bisa aja
eh, berupa non finansial. Contohnya respon customer itu menjadi lebih baik terhadap kita. Kemudian cara untuk evaluasi knowledge management. Kita bisa menggunakan pertanyaan 5W plus 1H. 5W plus 1H pertama kayak why. Kenapa kita harus melakukan pengukuran? Untuk apa sih tujuan dari pengukuran knowledge management ini? Kemudian what itu lebih ke apa yang pengen kita ukur. Apakah dari sisi finansial atau sisi non finansial? Ada perubahan secara angka ataupun secara non finansial. Kemudian for whom we want to measure. Pada siapa kita uh, memerlukan pengukuran knowledge management. Mungkin misalnya untuk manajer atau buat investor, dia ingin mengetahui kondisi knowledge management perusahaan kita. Kemudian when should we measure? Kapan nih kita perlu melakukan pengukuran knowledge management? Apakah ketika pre-planning, startup, atau pilot project, atau ketika growth and expansion? Kemudian how we want to measure. Sekali lagi ini berbicara tentang sisi kuantitatif atau kualitatif. Kita mau mengukur menggunakan angka atau secara kualitatif. Kalau angka mungkin bisa dibilang kayak mengalami kenaikan efektivitas produksi sebesar 10% setelah menerapkan knowledge management. Sedangkan kualitatif, mungkin bisa eh, respon respon pelanggan berubah atau komentar komentar buruk berkurang. Itu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada 4 kunci, yaitu yang pertama ada financial. Mungkin kita bisa lihat dari ini. Jadi di sini juga ada metode lainnya, yaitu balance scorecard method. Jadi di sini terdapat empat aspek. Yang pertama ada finansial, secara finansial, mengukurnya secara finansial. Kemudian mengukur secara internal, jadi di dalam prosesnya. Kemudian inovasi dan juga customer. Oke, mungkin aku langsung eh, boleh dilanjutkan oleh partner aku Aristo. Oke, uh, jadi teman-teman, sekarang kita bakal lanjut yang namanya bagaimana organisasi itu belajar dan menyimpan pengetahuan. Jadi yang seperti kita tahu kan proses knowledge management system itu kan artinya kan kita berbagi budaya organisasi, kita menumbuhkan sifat agar karyawan itu saling saling sharing gitu ya. Itu harus dipertahankan. Yang namanya itu knowledge continuity management. Nah, itu ada 5 atribut nih yang harus kita perhatikan bersama-sama dan ya cukup dipahami aja sih, nggak perlu dihafalin gitu ya. Ada yang pertama, pola pikir yang terbuka dan adaptif gitu. Jadi seperti yang kita tahu, kalau knowledge management itu, kita itu harus membuat karyawan itu jangan sampai dia nggak mau berbagi pengetahuan. Karena apa? Karena uh, kemungkinan besar ya, karyawan itu kalau misalnya kita tiba-tiba langsung ngomong, tolong dong bagi pengetahuan gitu. Masih sebelumnya, yang sebelumnya Nadine ya, yang kiri. Atau enggak aku aja yang share screen nggak apa-apa deh. Bentar. Nah, oke. Mana nih? Oke. Oke, tadi kan yang pertama karyawan itu kan kalau misalnya kita minta coba dong tolong kamu bagi bagi pengetahuan kamu gitu kan. Pasti dari awal mereka langsung shock gitu. Langsung kayak buat apa sih emang? Udahlah nggak usah bagi pengetahuan. Nanti gue malah digantikan sama yang lain. Nah, itu budaya-budaya seperti itulah yang harus kita uh, hilangkan gitu ya. Kita harus melestarikan budaya yang namanya budaya keberlanjutan gitu loh. Jadi mereka karyawan-karyawan kita mempunyai pola pikir yang terbuka dan adaptif gitu. Terus yang kedua mempunyai tujuan bersama yang jelas ya udah pasti ya tujuannya sama-sama jelas. Misalnya aku punya perusahaan gitu ya, perusahaan misalnya perusahaan distribusi tisu. Kita sama-sama aku sebagai leader gitu ya, mempunyai 5 karyawan. 5 karyawan ini ingin berbagi pengetahuan
Kenapa ingin berbagi pengetahuan? Karena mereka sama-sama tujuannya jelas. Dalam satu tahun pertama, kita akan menaikkan profit misalnya sampai 50%, kurang lebih begitu. Terus jangan lupa dengan adanya knowledge management, itu setiap individu bisa berkembang secara berkelanjutan. Dalam tanda kutip, soft skill mereka bertambah, hard skill mereka bertambah, seperti itu. Terus ada lagi yang namanya team learning gitu ya, yang dimana pembelajaran dalam tim yang aktif. Jadi misalnya mereka mau nanya sesuatu, mereka tidak sungkan-sungkan untuk bertanya kepada yang lebih bisa gitu ya, tanpa ya menjauh gitu, tanpa menjauh dari yang lebih jago. Kan ada juga tuh perusahaan yang kayak, oh misalnya mereka yang punya pengetahuan yang lebih besar gitu ya malah dijauhkan gitu. Kita enggak. Kita benar-benar ingin memajukan budaya pengetahuan yang sehat gitu ya. Itu masuk dalam team learning. Terus yang terakhir adalah system thinking, melihat organisasi sebagai sistem yang menyeluruh. Jadi organisasi itu kan ya kita harus melihat secara keseluruhan. Kita harus ngehandle karyawan kita, terus kita harus mempunyai leadership yang jago gitu ya. Terus kita juga harus punya resource. Kita juga harus punya resource yang memadai gitu ya. Karena eh, apa namanya tidak bisa kalau cuma leader doang yang jago itu nggak bisa, semuanya harus saling bekerja sama gitu ya. Nah, terus organisasi juga harus memiliki memori kolektif. Jadi gini teman-teman, maksudnya yang namanya knowledge management itu kan artinya kita mengambil pengetahuan, ya. Kita mengambil pengetahuan untuk apa? Untuk mempelajari data yang ada di masa lalu, dalam tanda kutip, mempelajari kesalahan kita yang ada di masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Jadi kita harus punya yang namanya memori kolektif, gitu ya. Jadi memori kolektif itu bisa berupa apapun, gitu ya. Bisa berupa website yang isinya kayak kesalahan kesalahan perusahaan, misalnya bulan Juni 2025 ngapain aja gitu. Atau enggak eh, apalagi contohnya ya, tips tips cara menjual tisu yang baik dan benar gitu ya. Jadi kita menyimpan pengetahuan masa lalu. Terus yang tadi yang nomor dua, kita menghindari pengulangan kesalahan atau amnesia organisasi. Contohnya, misalnya kita udah jualan tisu dengan metode misalnya offline gitu ya. Kita selama sebulan kita coba tes. Oke, coba kita tes jualan tisu dalam sebulan dari pintu ke pintu. Kita ketok-ketok pintu satu-satu, kita tanya, eh, mau nggak tisu gitu ya? Oh, ternyata selama sebulan pendapatannya cuma 10 juta gitu ya. Yang harusnya apa namanya? Bisa bisa lebih gitu. Kita kita mengharapnya itu bisa 50 juta gitu. Jadi kita menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Di bulan berikutnya kita bisa lihat nih, oh ternyata cara-cara untuk dari pintu ke pintu itu kurang efektif begitu loh. Oke, terus yang ketiga, menyesuaikan strategi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Ini yang tadi udah aku ceritain gitu ya. Yang terakhir, untuk menghindari ketergantungan hanya pada orang gitu. Jadi maksudnya kita harus sadar juga bahwa karyawan-karyawan yang punya tingkat posisi pekerjaannya itu tinggi, biasanya mereka udah umurnya 40 tahun, 50 tahun. Itu mereka mempunyai pengetahuan yang pasti lebih baik dibandingkan karyawan-karyawan lain. Gitu. Jadi daripada nanti mereka itu sakit atau resign atau misalnya pindah ke perusahaan lain, mendingan kita ambil pengetahuannya. Gitu ya. Kita ambil pengetahuannya caranya gimana? Aku kasih contoh lagi di kehidupan nyata. Misalnya, eh, Pak Budi udah berumur 55 tahun nih. 54 tahun lah, kan 1 tahun lagi pensiun gitu kan. 1 tahun lagi pensiun. Ini Pak Budi adalah apa namanya, orang yang sangat penting sekali. Dia sudah tahu bagaimana cara mendistribusikan tisu, udah tahu bagaimana cara menyemangati karyawan biar mereka semangat. Nah, itu intinya paling oke lah. Ini resource yang paling berharga bagi perusahaan. Cuma kita tahu nih, 1 tahun lagi, 1 tahun atau bahkan kurang dari setahun, bisa aja Pak Budi ini ya resign gitu ya. Kalau sampai resign atau sampai
ya keluar dari perusahaan, berarti pengetahuannya itu akan hilang begitu saja. Nah, jadi lebih baik kita menghindari ketergantungan itu. Dengan cara seperti apa? Misalnya, nanti kan untuk UAS nanti kan berupa case study gitu ya. Itu teman-teman harus baca dulu semua soalnya, nanti menganalisa seperti aku ini ya. Jadi yang kayak gini-gini bisa apa namanya dicatat atau didengerin aja juga nggak apa-apa sih. Jadi yang pertama, oh sebelum dia resign, kita bakal rekrut 2 orang deh. Kita bakal apa namanya rekrut 2 orang, 2 orang yang masih muda lah, yang masih fresh pikirannya ya, atau enggak masih fresh graduate juga bisa. 2 orang. Tujuannya apa? Tujuannya itu setiap Pak Budi ini bekerja, ya kita 2 orang ini nanti akan mengamati bagaimana sih cara Pak Budi bekerja, apa sih hambatan yang dialami Pak Budi, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu. Terus apa namanya? Kalau udah kayak gitu nanti didokumentasikan yang tadinya mungkin cuma dicatat gitu ya. Oh, Pak Budi saat melakukan distribusi tisu langkah pertama begini gitu ya. Cuma dicatat. Nah, sekarang udah nggak dicatat. Mereka berlanjut ke step kedua, membuat video tutorial agar nanti bisa dilihat oleh karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan A. Contohnya seperti itu. Oke, aku next. Oke, ini jadi ada ini ya, free- ya 5 disiplin gitulah. Ada apa aja yang tadi udah aku jelasin. Oke, aku langsung next aja. Nah, jadi contohnya gini nih, praktik nyata kita juga harus belajar yang namanya organization learning. Jadi bagaimana cara organisasi ini belajar gitu ya. Sebagai contoh, misalnya, oh kita uji coba produk baru deh. Contohnya biskuit. Oke, kita contoh, misalnya biskuit ABC ya. Contohnya merek ABC gitu. Kita catat hasilnya, kita list-list ya bahannya pakai apa aja, terus lokasinya di mana. Oh, lokasinya kita mau jual di Papua misalnya gitu ya. Kita mau jual di Papua. Terus target pasarnya untuk anak-anak sekolah lah. Oke, dalam 1 bulan pertama kita jual biskuitnya. 1 bungkus Rp5.000. Gitu ya, kita taruh di warung-warung, kita nitip di warung-warung gitu ya. 1 bulan kita cek, kita analisa. Ini biskuitnya laku nggak ya? Oh, ternyata kita mendapatkan sebuah analisa nih mendalam bahwa biskuit kita ini nggak laku. Nah, kita analisa kenapa bisa sampai terjadi hal seperti itu. Oh, ternyata karena lokasinya di Papua, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Karena lokasinya di Papua, otomatis kan orang-orang di sana UMR-nya atau penghasilan mereka pasti lebih jauh lebih rendah dibandingkan yang ada di pusat kota begitu ya. Otomatis kita apalagi target pasarnya cuma anak SMA begitu yang duitnya itu lebih apa minim lagi. Itu berarti kita harus mengganti dengan strategi baru gitu ya. Oke, mungkin kalau misalnya strategi-strategi itu kurang bekerja gitu ya, kita bisa dengan cara lain. Contohnya, mungkin yang satu biskuit isi 5, kita ubah jadi isi 3. Contohnya begitu. Jadi walaupun, dan harganya dikurangin gitu ya. Yang tadinya satu biskuit 5.000, jadi satu biskuit mungkin cuma 1.000 gitu ya. Terus untuk bahannya juga kita kurangin dengan mempertahankan rasa yang sama, itu bisa gitu. Atau enggak misalnya orang Papua itu ternyata suka biskuit manis. Oh, ya udah kita buat bahan-bahannya kita lebih ke manis dikit gitu lah. Gitu. Jadi jika kita gagal, kita simpan alasannya gitu ya. Biar nanti tidak terulang lagi gitu ya. Contohnya gimana caranya kenapa aku bisa bilang terulang lagi? Kenapa aku bisa bilang mungkin aja terulang lagi? Contohnya begini. Misalnya ada satu orang gitu ya, satu orang dia kayak pimpinan sales gitu lah, atau pimpinan sales perusahaan ABC tadi ya, pimpinan sales perusahaan ABC dia resign, tapi sebelum resign dia sudah mencoba-coba cara nih yang tadi aku jelasin, bagaimana biskuit dijual di Papua gitu ya. Terus ternyata pas dia udah resign, ternyata percobaan-percobaan biskuit tadi yang dia jual itu tidak dicatat gitu. Nah, lalu datanglah apa namanya pimpinan sales yang baru, misalnya namanya
namanya Michelle gitu ya. Misalnya namanya Michelle gitu. Tiba-tiba Michelle datang ke sebuah apa namanya ke sebuah perusahaan ABC ini, dia melihat, oh harusnya kita taruh deh biskuit kita jual biskuitnya ke Papua aja, begitu. Nah, tapi dia tidak mengetahui pengetahuan yang lama sebelumnya, yang dimana kalau kita jual biskuit ke Papua itu harus dengan cara A B C D E. Dia nggak tahu dan bisa aja mengulangi kesalahan yang sama, yang bisa mengurangi pendapatan kita, begitu. Oke, terus jangan lupa teman-teman, yang namanya teknologi and knowledge management ini, yang namanya pengetahuan ya, mode pengetahuan, pengetahuan disimpan, digunakan kembali, atau pengetahuan di capture, itu ada beberapa hal nih, kita bisa pakai teknologi juga. Yang pertama AI, jadi AI itu nanti kita masukin ke AI, kita bantu prediksi tren atau perilaku konsumen gitu ya. Yang tadi kita bisa pakai AI juga untuk itu. Misalnya, oh perilaku konsumen orang-orang di Papua ternyata tidak suka manis gitu ya. Ya kita bisa pakai itu tuh. Kita bisa memprediksi gitu ya dengan data-data sebelumnya. Begitu. Kita bisa interview lah orang-orang Papua. Misalnya misalnya orang Papua namanya siapa ya? Atau nggak usah pakai nama orang lah, langsung aja gitu ya. Jadi misalnya orang A gitu ya, orang A tidak suka manis, orang kedua juga tidak suka manis. Oh, kita tahu nih orang-orang Papua ternyata tidak suka manis. Kita alihkan ke asin. Begitu. Terus jangan lupa yang nomor dua, ada yang namanya sistem digital gitu ya. Jadi kita menyimpan keputusan, data penjualan, resep, itu harus disimpan gitu ya. Disimpan dengan baik. Seperti yang tadi aku bilang ya, kita harus simpan pengetahuan itu dengan baik. Baik yang gagal maupun yang berhasil kita simpan semuanya. Begitu. Terus jangan lupa yang namanya server backup gitu ya, agar data penting tidak hilang. Bisa aja nanti ada hacker yang masuk, ya hacker itu mungkin dari kompetitor perusahaan lain gitu ya. Masuk, terus habis itu menghapus data-data kita. Kita harus mempunyai backup gitu. Yang terakhir, jangan lupa KM Officer, yang dimana kita memastikan pengetahuan itu tersimpan dan bisa diakses kembali. Seperti yang udah aku ceritain gitu ya, dari di atas ini ya tadi ya, tadi case-nya. Begitu. Oke, aku next. Nah, lalu ada ini nih, ada topik baru. Manajemen pengetahuan yang baik atau knowledge management yang baik itu yang bagaimana? Nah, yang baik itu yang pertama, ada yang namanya budaya berbagi pengetahuan. Jadi ya misalnya kita tanpa suruh-suruh mereka pun untuk berbagi pengetahuan, mereka udah berbagi gitu ya. Itu sudah diterapkan aku rasa di BINUS. Apalagi dosen-dosen, dosen-dosen tingkat atas gitu ya, dosen-dosen mungkin S3, S2, atau enggak mungkin yang sudah lama di BINUS, mereka dengan sukarela gitu ya meluangkan waktunya mungkin untuk melakukan seminar gitu ya. Itu sudah menerapkan yang namanya budaya berbagi pengetahuan. Begitu. Terus apa namanya? Di BINUS sendiri aku rasa di ruang kelasnya ya, mahasiswa-mahasiswinya juga sering gitu loh berbagi pengetahuan. Kalau kita tanya A, nanti mereka jawab gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena aku rasa dari dosen-dosen sendiri itu juga menerapkan hal-hal seperti itu. Dari rektor sendiri, dari petinggi sendiri itu tidak takut berbagi pengetahuan. Jadi otomatis yang bawah mengikuti. Dan itu sangat-sangat baik untuk yang namanya manajemen pengetahuan atau knowledge management sangat baik ya. Seperti itu. Terus yang kedua tadi tidak takut berbagi ilmu ya, walaupun ada resiko digantikan gitu ya. Mungkin dulu kita pas SMP atau SMA, misalnya kita ditanya atau disuruh ngajarin teman gitu ya, coba dong jelasin materi A gitu ya. Mungkin kita awal-awal masih kayak, ah nanti dia nilainya lebih bagus dari aku. Nah itu adalah salah satu contoh kecilnya, yang dimana budaya berbagi ilmu pengetahuan itu agak sulit untuk dilakukan. Tapi seiring berjalannya waktu, jika dari atasan saja sudah berbagi pengetahuan, pasti di bawahnya juga akan mengikuti. Begitu ya. Apalagi kalau kita misalnya kasih sistem rewards. Oh, oke. Kamu berbagi pengetahuan deh, nggak apa-apa. Nanti kita bakal kasih insentif gitu ya. Insentif uang. Wah, siapa yang nggak mau uang gitu kan? Gitu. Terus ada juga yang namanya technical aspeknya. Teknikal aspeknya bagaimana? Oh, berarti sistem kita harus aman dong. Kan nanti kan pengetahuan kita mau diakses lagi gitu kan. Terus datanya harus relevan dan update. Ini balik lagi ke yang tadi. Jadi misalnya contoh ya,
contoh sebelum COVID-19, itu kan cara jualan tisu kan masih dari pintu ke pintu ya. Atau enggak, apalah gitulah. Dari pintu ke pintu. Terus, atau misalnya nawarin ke warung-warung. Nah, itu sekarang kan setelah COVID-19, orang-orang sudah malas gitu ya, sudah malas berpergian. Ada sih beberapa orang doang sudah malas berpergian dan harus kita ubah, harus relevan datanya ya. Oh, berarti menurut SOP, cara menjual tisu yang baik dan benar di tahun 2025 setelah COVID-19 adalah menjual lewat online dan live shopping. Nah, agar pendapatan kita meningkat 100% gitu ya. Gitu. Jadi harus relevan dan update. Jangan lupa kita lindungi data-data kita dari pencurian data ya, dari hacker-hacker gitu ya. Karena data itu yang paling berguna bagi kita ya. Jadi kita itu hidup di zaman yang informasi sudah banyak sekali gitu ya. Informasi sudah banyak, cuma informasi itu kan kita olah menjadi sebuah data. Data itu yang penting gitu ya. Jadi kita jaga ya, jangan sampai hilang atau jangan sampai dicuri dilihat oleh orang lain yang tidak kita kenal, begitu. Nah, yang terakhir, semua data baik sukses maupun gagal wajib kita simpan agar nantinya di masa depan tidak terulang kejadian yang sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus ada lagi yang namanya strategi belajar di organisasi nih. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bakal ditanya juga ya, bagaimana sih cara belajar di organisasi gitu ya? Nah, itu ada dua hal, ada yang dari top down, ada yang dari bottom up, gitu ya. Kalau dari top down itu kayak contohnya, contohnya kalau teman-teman tahu yang namanya NAR gitu ya. NAR itu kan kayak pelatihan aslep ya, pelatihan aslep di BINUS. Itu setahu aku sebelum itu kan ada yang namanya calon aslep ya. Sebelum mereka mengikuti pelatihan, setahu aku itu ada yang namanya dosen gitu ya. Mungkin dosen atau ya mungkin atasan atasan gitulah, atasan yang memberitahu kepada calon-calon aslep ini. Wah, oke, kamu ngajar harusnya caranya begini-begini, dikasih pembekalan, dikasih seminar, dikasih soft skill gitu ya. Itu yang namanya top down, dari atas ke bawah gitu ya. Jadi atasan yang menentukan, staff yang melaksanakan. Jadi atasan yang menentukan misalnya, oh, oke, orang A yang udah berpengalaman 5 tahun di Aslek, dia akan mengajarkan kepada calon-calon Aslek baru gitu. Bagaimana caranya mengajar gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya bottom up nih, dari bawah ke atas. Jadi ini staff yang memberi masukan ke pimpinan gitu ya. Contohnya tim CS mengusulkan fitur baru ke aplikasi karena keluhan pelanggan. Cuma kalau misalnya teman-teman masih agak bingung atau gimana, aku juga sudah menyiapkan yang lebih simpel. Nih, ada yang lebih simpel juga nih. Contohnya gini nih, tadi top down ya, dari atas ke bawah. Oh, berarti pelatihan itu dilakukan secara formal oleh pihak manajemen. Biasanya ada training instruktur, disiapkan oleh divisi human resource ya. Kelebihannya apa? Materinya itu terstruktur. Materinya terstruktur, rapi, informasinya pasti sangat jelas. Cuma kekurangannya apa? Jangan lupa, ada loh orang-orang yang ngantuk. Ngantuk, apa namanya, mendengarkan gitu ya. Ngantuk mendengarkan seminar-seminar. Mereka itu maunya itu langsung praktek. Kurang lebih begitu. Jadi maunya langsung praktek dan ini kurang efektif bagi mereka yang seperti itu. Gitu ya, itu untuk top down. Yang kedua ada yang namanya bottom up. Jadi pengetahuan itu dibagikan secara informal. Oh, jadi kita balik lagi ke NAR ya. Tadi kan Aslep NAR itu ada selain dari atasan yang mengajarkan kepada calon-calon Aslep, mereka juga kalau teman-teman tahu, mereka itu juga ada yang namanya project kecil-kecilan gitu ya. Dari calon asep itu ada project kecil-kecilan yang dimana, oke, coba buat program, contohnya ya, buat program game sederhana meliputi A, B, C, D, E. Kurang lebih begitu. Terus abis itu mereka itu yang nggak individual, tapi mereka itu bisa bekerja sama dengan yang lain, gitu ya. Jadi mereka bisa berdiskusi. Nah, itu yang namanya bottom up, gitu ya. Kelebihannya otomatis lebih praktis dan relevan gitu ya dengan pekerjaan nyata di lapangan dan karyawan yang merasa terlibat langsung aja gitu kan langsung praktek siapa yang nggak bosan gitu kan ya siapa yang bosan maksudnya siapa yang nggak bosan dia begitu terus habis itu apa namanya cuma kekurangannya apa ya sulit didokumentasikan
Kalau sampai ada materi yang bagus itu ya sulit didokumentasikan. Terus habis itu bisa menimbulkan kebingungan. Bisa aja nanti orang A memberikan pernyataan yang sebenarnya itu kurang tepat ke orang B, terus orang B menyebarkan ke orang C, D, E gitu ya. Jadi yang paling benar gimana teman-teman? Yang paling benar strategi belajar di organisasi dilakukan secara hybrid gitu ya. Nanti kalau sampai ada case study-nya, kita bisa melakukan yang namanya hybrid gitu. Oke, jadi ini ada yang namanya knowledge continuity management. Jadi kita itu memastikan bahwa pengetahuan di organisasi itu tersedia dan tidak hilang, terutama ketika pegawai pensiun atau resign atau mutasi begitu ya. Jadi ini ada beberapa cara teori ya, tidak perlu ya dimengerti aja sih. Karena nanti kalau nanti jawab soal pasti juga bisa sendiri kok. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi knowledge apa yang penting. Knowledge apa yang penting di perusahaan gitu ya, yang kritikal, yang penting, yang tidak boleh dilewatkan. Terus ada yang namanya identify, kita mengidentifikasi pemilik pengetahuan itu siapa. Oh, misalnya uh, apa namanya pemilik pengetahuan cara menjual tisu yang baik dan benar, itu pemilik pengetahuannya itu adalah orang A. Begitu, kita identifikasi. Terus kalau udah, jangan lupa kita transfer pengetahuan tacit atau eksplisit. Nah, jadi maksudnya gini, kayak aku sekarang ya, kayak aku sekarang ngejelasin ke teman-teman, itu kan dari mulut ke mulut ya. Dari aku ngejelasin teman-teman dengerin gitu ya. Itu namanya tacit to tacit. Begitu. Terus ini berarti sama aja aku transfer pengetahuan juga dong ke teman-teman ya. Itu dari tacit ke tacit. Terus mungkin kalau teman-teman sekarang mendengarkan aku terus mencatat di Word gitu ya. Oh, yang penting-penting dicatat deh di Word. Itu sudah menjadi eksplisit. Begitu. Jadi kita itu mentransfer pengetahuan tacit ke eksplisit gitu ya. Dari tacit ke eksplisit. Begitu. Agar bisa terdokumentasi dengan jelas. Begitu. Jadi ya jadi ya apa namanya kita mentransfer gitu biar tidak hilang. Seperti case tadi yang udah aku jelasin sebelumnya ya, yang dimana tadi Pak Budi didampingi oleh dua orang gitu ya. Dua orang itu mencatat apa yang dilakukan Pak Budi, terus membuat video itu menjadi eksplisit begitu. Nah, baik individual ataupun grup. Terus menyimpan di repositori atau pengetahuan. Jadi kita menyimpan ini boleh di Google Drive, Microsoft Team, pengetahuan yang udah kita dapat gitu ya, kita bisa simpan begitu. Terus jangan lupa ada yang namanya pemantauan dan pembahasan knowledge. Yang dimana kalau knowledge itu apa namanya knowledge itu sudah tidak relevan, jangan lupa untuk diperbarui. Begitu. Oke, bagaimana sih cara-caranya untuk mentransfer pengetahuan itu? Ada dua hal. Ada yang namanya individual, ada yang namanya grup gitu ya. Individual gimana? Oh, kita bisa interview, kita tanya-tanya Pak Budi deh, cara interview caranya gimana? Atau enggak mentoring, kita menjelaskan gitu ya ke orang lain. Individual gitu. Terus ada juga yang namanya job rotation ya, kita jadi Pak Budi ini misalnya umurnya tetap 54, cuma selama setahun dia dipindah ke cabang di Majapahit contohnya begitu, agar ya apa namanya Pak Budi ini bisa mengajarkan karyawan-karyawan di cabang Majapahit begitu. Terus ya gitu-gitu lah, learning history podcast ya ini dibaca-baca aja. Kalau grup, kalau dilakukan secara grup ada seminar, ada formal classroom training, ada simulasi gitu ya, solving gitu. Nah, ini ada knowledge continuity management. Ada dari faktor-faktor teknologi juga nih. Oh, jadi ini teknologi yang mensupport apa namanya keberlanjutan KM itu apa aja sih? Oh, ada knowledge management system, ada AI yang membantu kita mempercepat apa namanya mencari pengetahuan gitu ya. Terus ada cloud storage and database. Ya ini dimengerti aja teman-teman begitu. Jadi tanpa dukungan teknologi, pengetahuan tacit sulit disimpan atau ditransfer. Oke, dari faktor manajemen sendiri gimana? Oh, ternyata kita dengan peran manajer kita bisa mengidentifikasi pengetahuan yang kritikal gitu ya. Terus setiap manajemen juga perlu yang namanya kolaborasi begitu. Connect saja ada juga yang dari bisnis. Oh, jadi dengan penerapan knowledge continuity management, kita bisa loh mencegah hilangnya pengetahuan.
Begitu, kita bisa meningkatkan keberlanjutan manajemen pengetahuan. Begitu. Kira-kira dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu atau aman? Kalau misalnya aman, aku langsung lanjut ke link soal. Oke. Kalau misalnya mau tanya-tanya atau apa bisa langsung aja ke ini ya, ngechat aja nggak apa-apa. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya sih. Jadi aku langsung aja ke case study link soal. Jadi nanti kurang lebih untuk apa namanya soalnya kurang lebih kayak gini nih. Nah, kita diberikan dua case study gitu ya. Mungkin dua case study. Terus nanti case study-nya kita bakal diminta menganalisa. Kira-kira kenapa sih? Misalnya mungkin yang pertama, kenapa sih perusahaan A sudah menerapkan knowledge management, tapi ternyata knowledge manajemennya tidak berhasil. Nah, itu dari tadi kita semua sudah belajar gitu ya, bagaimana caranya kita menerapkan knowledge management yang baik dan benar. Gitu. Terus, nah ini dia udah cerita-cerita, terus kita langsung aja ke pertanyaan nih. Oh, bagaimana cara Alpha Tech ini mengatasi knowledge continuity? Gitu. Yang pertama, coba kamu identifikasi critical knowledge, terus ownernya siapa, terus yang menerima siapa, terus metode yang digunakan untuk transfer itu seperti apa. Nah, kita bisa, sebelum kita menjawab soal, yang namanya soal-soal analisa gini, kita harus membaca ya. Kita membaca, kalau misalnya masih kurang paham, kita pahami dulu. Kita pahami, kita baca-baca. Ulang-ulang lagi aja, kita pahami, ini maksudnya apa ya? Baru kalau udah kita jawab soalnya. Gitu. Bentar ya, aku minum dulu. Oke, jadi terus yang lanjut adalah kalau udah kita, oke, kita bakal bahasnya secara simpel aja ya. Nanti teman-teman bisa menganalisa sendiri. Kalau bagaimana cara Alphatech manage knowledge continuity, bagaimana cara dia apa namanya memanage keberlanjutan knowledge management. Nah, jangan lupa. Oh, berarti caranya gimana? Kita meningkatkan pengetahuan kebudayaan, budaya berbagi. Terus kita mengidentifikasi critical knowledge-nya. Kita mengidentifikasi siapa pemilik pengetahuannya. Terus kita juga apa namanya kita pakai metode transfer pengetahuan seperti apa? Oh, contohnya tadi mentoring, terus atau pengetahuan itu didokumentasikan. Terus ada juga yang namanya video pembelajaran gitu ya, biar tidak hilang. Jadi kan kita nggak mau ya kalau misalnya kita udah nerapin knowledge management untuk satu project, habis itu udah selesai. Kita nggak mau kayak gitu, kita maunya berkelanjutan. Begitu. Kalau nggak nanti yang namanya penerapan knowledge management itu ada yang namanya penerapan teknologi itu tidak murah loh. Tidak murah loh. Misalnya kita mau pakai Google Drive gitu ya. Kan harus ditingkatkan kan storage-nya menjadi 1 terabyte misalnya begitu. Itu kan kita mengeluarkan sejumlah uang. Jangan sampai uang itu nantinya menjadi cuma tahun pertama doang, tahun kedua udah nggak bermanfaat. Kita kan ingin yang terbaik bagi perusahaan. Begitu. Terus yang untuk nomor dua, eh, apa sih perbedaan antara top down sama bottom up? Nah, terus apa sih challenge-challenge yang tantangan yang mereka hadapi gitu ya. Nah, nanti itu teman-teman bagaimana caranya nanti teman-teman bisa baca-baca nih case study-nya gitu ya. Cuma yang penting kalau top down itu ya jadi ya yang namanya top down kan formal kan. Jadi lebih terstruktur dan rapi. Terus kekurangannya yaitu terlalu teoritis, terlalu kadang ya kita juga nggak tahu nih karyawan udah bisa belum sih? Kita udah seminar 5 kali, karyawan udah bisa belum sih? Nggak ada tes sama sekali gitu ya. Terlalu banyak orangnya. Atau enggak bottom up. Kita membuat sebuah diskusi, langsung kita latihan. Karyawan-karyawan, kita bentuk karyawan grup A, grup B, grup C, suruh mereka presentasi. Biar nanti ketahuan siapa yang bisa, siapa yang enggak. Baru nanti ya akan efektif gitu ya. Gitu. Jadi nanti tinggal dibaca-baca aja untuk case study-nya. Untuk nomor 3, bagaimana cara seberapa efisiensi sebuah knowledge management untuk return on investment, manager, dan employees. Jadi kita gini nih, contohnya ya. Kalau teman-teman tahu yang namanya sistem ERP itu kan bisa diterapkan di sebuah perusahaan, gitu kan? Oh, kita sudah membuat planning nih. Dalam 5 tahun ke depan, di tahun kedua, saya akan menerapkan sistem ERP dengan ekspektasi di tahun ketiga, keempat, kelima, saya bisa meningkatkan penjualan
hingga 50%. Kita tahu sendiri ya teman-teman, kalau penerapan ERP atau dalam dalam bahasa lain sistem yang udah advance gitu ya, itu kan lumayan mahal, bermiliar-miliar. Jangan sampai kita udah menerapkan apa namanya menerapkan sistem ERP, cuma tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima cuma naiknya 10%. Nah, top manajemennya bingung. Ini maksudnya knowledge manajemennya nggak guna dong, cuma berguna dikit doang. Nah, terus bagi manajer gimana? Oh, manajer merasa terbantu. Bagi employees gimana? Oh, employees merasa terbantu juga dengan adanya knowledge management continuity. Bukan knowledge management. Ya, itu juga termasuk ya. Juga terbantu dengan adanya knowledge management program gitu ya. Oh, ternyata top manajemen jadi tahu nih. Oh, ternyata sangat berguna loh. Begitu. Oke, kita langsung ke case study nomor 2. Nah, apa sih? Jadi nomor satu kita suruh jelasin nih, bagaimana top down dan bottom up di perusahaan ini dipakai gitu ya. Nanti kita bisa jelasin kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kita kaitin juga sama case study, begitu. Terus ada lagi yang namanya itu nomor satu ya. Nomor dua, apa gap atau uh, yang eksis gitu ya. Gap itu kayak semacam bolongan lah, kayak bolongan yang eksis di beta logistik. Bagaimana dengan knowledge management praktisnya gitu ya. Terus jadi kita di nomor 2 ini kita ngejelasin gitu ya. Apa gap yang eksis, gap yang ada gitu di beta logistik ini apa? Oh, contohnya ya. Aku kasih contoh standar untuk jawabannya ya. Biasanya untuk knowledge management itu kan ada yang namanya SOP gitu ya, standar operational procedure. Itu harus harus standarnya itu harus jelas. Setiap cabang A B C D E itu harus jelas menggunakan menggunakan standar yang sama gitu ya. Jangan cabang Majapahit pakainya standar A, cabang apa Purwokerto pakainya SOP yang lain gitu. Jangan, kita harus satu SOP saja. Jadi misalnya ya apa cabang ke satu gunain SOP satu-satunya cabang lain juga menggunakan SOP begitu. Terus SOP sendiri atau standar operasional prosedur ini kan tadi juga aku jelasin harus sering diupdate ya. Jadi jangan lupa kita update begitu. Terus kita juga perlu tahu yang namanya proses pelatihan. Proses pelatihan itu harus terstruktur. Jadi kita jangan cuma ngandalin senior atau rekan kerja doang. Kita bisa loh training karyawan itu dari luar yang udah berpengalaman gitu ya. Atau enggak tadi jangan kita berpatokan kepada top down bottom up aja deh trainingnya. Kita gabung. Oke, kadang minggu pertama top down, ada seminar dari atasan. Minggu kedua ada diskusi begitu. Minggu ketiga kita undang misalnya pejabat gitu ya, pejabat kita undang nggak apa-apa biar mereka makin semangat lagi untuk training gitu ya. Terus training juga kita kasih jangan biarkan mereka kita siapkan konsumsi gitu ya. Oke, misalnya trainingnya dari pagi sampai malam gitu ya, kita siapkan makanan juga dong. Jangan biarkan mereka masa udah training begitu masih memikirkan makan gitu ya. Nanti teman-teman bisa lah berkreativitas sendiri bagaimana caranya untuk nomor 2 ini. Apa yang mungkin terjadi gitu loh. Gitu. Terus jangan lupa yang namanya knowledge management ini kan uh, terdokumentasi. Jadi kesalahan-kesalahan di masa lalu diharapkan tidak terulang. Begitu. Terus dia nanya nih, jadi level which level best describe their current stage and why gitu ya. Jadi setelah kita baca soalnya ini, jangan lupa nih kita balik ke level. Level ya, mana tadi level? Nah, ini jangan lupa dia soalnya tanya nih, knowledge mana nih? Which level best describe their current stage and why? Jadi setelah kita baca-baca, kita menyimpulkan, oh ternyata, contohnya, oh ternyata penerapan knowledge management ini sudah lumayan baik sih, tapi baru level 2 sih. Kenapa gitu ya? Gara-gara sudah ada knowledge management, karyawannya sudah bisa berbagi pengetahuan, kami cuma cuma di satu divisi atau satu tim doang, gitu ya, belum berbagi pengetahuan. Sudah, tapi sifatnya informal gitu ya. Nggak ada yang terstruktur, semuanya instruktur apa tidak terstruktur. Terus
karyawan berbagi pengetahuan tidak dihargai, malah dihina, contohnya begitu. Nah, jadi nanti kita jelasin level-levelnya apa. Ya, itu terus aku lanjut lagi ke ini yang kedua, dua udah nomor tiga. Oke, jadi eh, apa sih tool yang Beta Logistik gunakan untuk capturing, sharing, and applying knowledge, dan seberapa efektifkah mereka untuk mendukung knowledge management ini? Begitu. Jadi dia nanya nih, bagaimana caranya perusahaan ini mengambil pengetahuan, membagi pengetahuan, dan menggunakan pengetahuan dan apa namanya menggunakan pengetahuan itu untuk masa depan gitu ya. Dan seberapa efektif sih tool-tool yang mereka gunakan untuk mensupport knowledge management? Nah, ini kita bisa jawab nanti dengan adanya case study begitu. Nanti mungkin contoh jawabannya kayak contoh jawabannya ya. Oh, kita kalau menangkap pengetahuan kita bisa pakai Google Form. Membagi pengetahuan kita bisa pakai Google Drive gitu ya. Kita kelompokin per folder. Atau kita menerapkan pengetahuan kita pakai apa? Oh, kita pakai apa namanya? Kita pakai grup chat deh. Kita pakai grup chat, kita tanya-tanyain ke karyawan gitu ya. Kira-kira kalau dengan adanya masalah masalah ini solusinya apa gitu ya? Atau enggak biasanya menerapkan pengetahuan ini biasanya itu sudah apa namanya perusahaan ada masalah, terus habis itu langsung deh diterapkan pengetahuannya begitu. Terus jangan lupa, terus kan dia bilang ya, seberapa efektif tools-tools yang ada. Kita juga bisa memberikan sebuah saran. Oh, ternyata perusahaan A ini toolsnya kurang nih. Terus sarannya apa? Oke, coba buat yang namanya sistem interaktif deh, yang namanya learning management system. Kayak di Binus ya, Binus kan juga ada tuh, Binus Maya ya, learning management system. Bisa belajar sendiri mahasiswa, bisa apa namanya, bisa melihat jadwal sendiri, begitu. Terus ada sistem real time, contohnya kayak kita menyediakan sebuah wadah, sebuah forum, contohnya di Microsoft Teams, gitu ya. Atau enggak sebenarnya kalau mau pakai apa learning management system juga bisa sih. Jadi learning management system itu digabung sama forum gitu ya. Kan kayak di Binus Maya juga ada forum kan, kayak gitu. Kita kasih forum misalnya apa mungkin pengetahuan yang bisa didapatkan. Nanti kalau udah nyebarin 10 pengetahuan yang terverifikasi, nanti dapat insentif, misalnya 300.000 gitu. Terus apa namanya? Ya udah kurang lebih sih kayak gitu. Jadi jangan lupa kita juga mungkin bisa nyaranin, oh kita jangan lupa pakai AI, pakai Microsoft SharePoint, pakai Google Workspace gitu ya. Tujuannya apa? Agar nanti dokumennya tidak tercecer dan semua informasi tidak hilang begitu. Udah sih dari aku segitu aja. Kira-kira kalau dari teman-teman ada yang mau tanyakan bisa langsung aja. Cuma sekarang aku kembalikan ke Nadine. Thank you. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin aku bakal balikin ke panitia. Oke, terima kasih kepada Kak Nadine dan juga Kak Aristo ya. Sudah memberikan materi eh, knowledge management ini. Sebelum kita akhiri sesi kelas ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi dulu. Untuk teman-teman yang bisa on cam, mohon on cam ya.
Oke, sekian aja. Terima kasih ya semuanya yang sudah join dan juga kakak mentornya. Untuk teman-teman sudah boleh leave ya dan juga kakak mentornya. Terima kasih.